Selamat datang di Epalos Berpikir Rasional. Oke, jadi gini, pernah nggak lu ngerasa kayak lagi megang sesuatu erat banget? Bukan barang ya, tapi beban di pikiran. Entah itu masalah, unek-unek, atau mungkin keinginan biar sesuatu terjadi sesuai mau lu. Nah, kita kali ini bakal ngupas tuntas soal melepaskan atau letting go. Tapi dari sudut pandang yang mungkin agak beda. Betul, betul. Dan premis utamanya ini menurut gue cukup radikal sih. Gimana kalau tubuh lu itu sebenarnya jauh lebih bijak daripada pikiran lu yang seringkali ruwet dan terbatas itu. Hmm, Jadi pembahasan kita kali ini bukan cuma soal filosofi pasrah doang gitu. Kita bakal bedah gimana sensasi fisik yang paling simpel, kayak relaksasi, justru bisa jadi jembatan menuju kebebasan batin. Ini latihan aktif, dan mulainya dari tubuh. oke. Ini menarik. Sebuah latihan aktif yang justru mulainya dari tubuh. Biasanya kan kalau ngomongin letting go, bayangan gue tuh selalu soal mental ya kan? Iya, iya. Afirmasi, ngubah cara pikir, Iya. tapi ini dari fisik. Berarti bisa langsung dicoba sekarang juga dong? Coba deh, buat lu yang lagi dengerin, coba sadarin sejenak. Ada nggak otot di tubuh lu yang lagi tegang padahal nggak dibutuhin? Mungkin di bahu atau rahang. Nah, itu dia. Gue barusan nyadar nih, rahang gue agak ngunci dari tadi. Itu dia titik awalnya. Sekarang coba secara sadar, biarin aja otot-otot itu rileks. Biarin bahu lu turun, rahang lu kendur. Nah, apa yang lagi lu lakuin itu adalah latihan awal melepaskan dalam skala mikro. Oke. Dan yang menarik dari proses ini, lu sebenarnya lagi mengubah hubungan lu dengan gravitasi. Tanpa sadar kan kita sering banget ngelawan gravitasi. Nahan tubuh, pakai ketegangan. Bener juga ya. Kayak selalu dalam posisi siaga, siap tempur, padahal lagi duduk santai dengerin ginian. Persis. Jadi dalam latihan ini kita justru ngebiarin gravitasi nopang kita sepenuhnya. Jadiin dia teman bukan lawan. Nah, Tapi, pas gue beneran coba lepasin barusan, anehnya sensasi yang muncul itu tubuh gue terasa lebih berat. oke. Awalnya kan mikir berat itu konotasinya negatif ya. Kayak lesu, capek, atau lagi banyak beban gitu. Nah, ini dia pergeseran perspektif yang paling penting. Rasa berat di sini tuh bukan karena lesu atau depresi. Ini adalah beratnya kehadiran. Beratnya kehadiran. Maksudnya gimana tuh? Ini sinyal fisiologis yang jelas banget ke sistem saraf kita. Saat tubuh terasa lebih berat dan kayak tenggelam ke kursi, itu pesan biologis ke otak yang bilang, situasi aman, level waspada boleh diturunin. Oh, Pikiran mungkin belum ngeh, tapi tubuh udah ngerespon duluan. Ini bukti fisik kalau proses pelepasan itu lagi terjadi. tunggu. Jadi ini semacam, apa ya, biohack gitu. Hahaha, bisa dibilang gitu. Dengan sengaja ngerileksin otot, kita sebenarnya lagi ngakalin sistem saraf kita buat keluar dari mode panik. Bukan ngakalin sih, lebih ke mengingatkan tubuh ke kondisi alaminya, yaitu kondisi tenang. Oke, mengingatkan. Pikiran itu kan dirancang buat ngikutin sinyal dari tubuh. Begitu tubuh merasa aman, pikiran yang tadinya berisik, pelan-pelan bakal ikut tenang. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan intinya nih. Apa tuh? Kenapa sih tubuh bisa dibilang lebih bijak dari pikiran? Nah, ini dia. Jujur, gue masih agak skeptis soal ini. Wajar, wajar. Bukannya pikiran itu yang isinya logika, analisis, pengalaman bertahun-tahun, kemampuan kita ngejudge, ngebandingin, itu kan yang bikin kita bisa bertahan hidup. Betul. Kalau kita nggak bisa bedain mana aman, mana bahaya pakai otak, kan repot. Apa kita nggak lagi ngebuang alat evolusi yang penting banget? Pertanyaan lu bagus banget. Dan ini bukan berarti kita harus membuang pikiran ya. Pikiran itu alat yang luar biasa buat tugas-tugas tertentu. Tapi kita harus sadar keterbatasannya. Keterbatasannya gimana? Pikiran itu kerjanya dengan informasi yang sangat terbatas, tapi seringkali dia bersikeras kalau cuma ada satu cara ngelihat sesuatu. Hitam putih, benar salah gitu ya? Tepat. Cara pandangnya biner. Pikiran itu dilatih buat ngejudge, ngebandingin, misah-misahin. Inilah yang sering ngejebak kita dalam konflik. Oke, gue setuju bagian itu. Pikiran memang suka ngejudge. Terus, keunggulannya tubuh apa dong? Nah, sementara tubuh, dia punya kemampuan yang beda. Dia kayak punya insting hewan, bisa baca dan mecahin kode energi lewat sensasi fisik. Sesuatu yang nggak bisa ditangkap logika. Iya, tubuh bisa ngerasain kebenaran yang lebih dalam dan realitas lain yang nggak diketahui pikiran. Dia nggak ngehakimin, dia cuma ngerasain. Oke, ini makin dalam nih. Contoh konkretnya gimana biar lebih kebayang?
Oke, contoh klasik ya, yang bisa jadi aha moment buat kita semua. Bayangin lu lagi kejebak macet parah di jalan tol, dan lu ada janji penting. Wah, horor. Pikiran lu langsung kebakaran. Ngeluh, marah, ngerasa nggak adil, nyalahin keadaan kan? Iya, ya. Mikirin semua skenario guru. Pikiran lu lagi perang sama realitas. Tapi kalau di momen itu lu berhenti sejenak, dan coba rasain tubuh lu, seringkali ada kejutan. Kejutan gimana tuh? Serius? Jadi pikiran kita lagi perang tapi di dalam tubuh ada bagian yang adem ayem aja. Bisa jadi. Gimana mungkin itu bisa terjadi barengan? Itu kan kontradiktif banget. Karena itu dua realitas yang diakses oleh dua alat yang berbeda. Dua alat berbeda. Pikiran ngakses realitas konsep dan cerita. Cerita tentang macet ini nyebelin, gue bakal telat, reputasi gue ancur. Oke. Sementara tubuh, dia ngakses realitas sensasi murni saat ini. Mungkin sensasi getaran mobil di punggung atau hangatnya matahari di kulit. Atau suara musik dari radio. Betul. Seringkali, tubuh sama sekali nggak merasa terancam. Tubuh lu cuma lagi duduk di dalam kotak besi yang geraknya pelan. Udah itu aja. Wow. Ini bukti kalau tubuh mampu nemuin persepsi lain yang sama sekali nggak diketahui pikiran. Itu ngingetin gue sama momen pas lagi presentasi penting, terus tiba-tiba proyektornya mati. Nah, gimana tuh? Pikiran gue langsung panik kan? Mikirin audiens bakal mikir apa, bos bakal marah. Klasik. Tapi anehnya, setelah beberapa detik, ada bagian dari diri gue yang ngerasa, lega. Lega. Iya, lega. Kayak dapat jeda buat napas sebentar. Apa itu contoh yang sama? Pikiran gue panik, tapi tubuh gue justru ngerasain kelegaan. Persis, itu contoh yang sempurna. Pikiranmu ngakses cerita tentang kegagalan, sementara tubuhmu ngakses sensasi murni dari jeda yang tak terduga. Dua realitas itu ada pada saat yang bersamaan. Betul. Pertanyaannya kemudian adalah, realitas mana yang mau kita tinggali? Oke, ini mulai masuk akal banget buat gue. Jadi intinya, saat kita kejebak dalam cerita di kepala, kita punya pilihan buat pindah ke realitas yang dirasain tubuh, yang seringkali jauh lebih damai. Tepat. Terus gimana caranya kita secara sadar milih damai pas pikiran lagi rusuh banget? Apalagi kalau kita ngerasa bener banget buat marah atau ngeluh. Nah, ini bagian praktisnya. Dan ini pilihan sadar yang aktif. Saat pikiran lu lagi berisik, berhenti sejenak dan ajuin satu pertanyaan penentu ini ke diri lu sendiri. Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, saat ini, apakah gue lebih suka merasa sangat baik dan terhubung dengan cinta, atau merasa terputus dan kesakitan? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Haha. Secara logika, jawabannya kan udah pasti pengen ngerasa baik. Tapi jujur deh, pas lagi marah atau ngerasa jadi korban, kadang ada kepuasan aneh loh buat terus-terusan di situ. Kayak ada perasaan bener yang bikin kita nggak mau lepas. Lu baru aja nyentuh inti dari ego manusia. Ego ya? Ego kita seringkali lebih milih buat merasa benar daripada buat bahagia. Perasaan benar itu bisa jadi candu. Kenapa bisa gitu? Karena saat kita merasa benar, kita merasa superior, kita merasa punya kontrol. Itu imbalan psikologis yang kuat meskipun imbalannya datang sama paket penderitaan. I see. Makanya, pertanyaan tadi itu bukan buat dijawab cepat-cepat pakai logika. Itu sebuah jangkar. Sebuah pengingat akan apa yang sebenarnya kita inginkan di level yang lebih dalam. Jadi pertanyaan itu bukan buat dijawab, tapi buat munculin kesadaran kalau kita punya pilihan lain. Tepat sekali. Ini soal mindahin fokus ya. Dari dalam kepala yang isinya debat, jadi ke dalam tubuh yang isinya perasaan. Betul. Kedamaian sejati itu datang pas kita bisa ngerasa baik di saat ini, tanpa nuntut situasi atau hasil akhir tertentu. Melepaskan kebutuhan akan hasil. Kita cuma ngehargain kemampuan kita buat ngerasa baik di momen ini, terlepas dari macetnya, proyektornya, atau apapun itu. Itulah kebebasan sejati. Gue nangkep. Ini pergeseran besar. Dari gue akan damai kalau macetnya selesai, jadi gue bisa damai sekarang di tengah-tengah macet. Nah, di beberapa materi, proses ini katanya jadi makin kuat dengan satu hal lagi. Rasa syukur. Iya. Awalnya gue kira ini klise aja, tau kan kayak, oh be grateful gitu. Tapi gue masih agak sinis. Apa ini nggak bahaya jadi semacam toxic positivity? Pertanyaan bagus. Cuma bilang, syukuri aja. Padahal masalahnya nyata dan perlu diselesain. Skeptisisme lu itu valid banget dan penting. Di konteks ini perannya jauh lebih teknis, bukan soal nyangkal masalah. Rasa syukur di sini fungsinya kayak segel pengunci buat keadaan damai yang baru kita temuin. Segel pengunci? Iya.
Ini bukan bersyukur untuk macetnya, itu konyol. Ini bersyukur atas kebijaksanaan tubuh itu sendiri. Bersyukur karena tubuh udah ninjukin jalan keluar dari konflik pikiran lewat sensasi positif. Oke. Ini beda. Jadi bukan bersyukur sama masalahnya, Bukan? tapi bersyukur karena di dalam diri gue ada kompas, yaitu tubuh gue, yang bisa nunjukin jalan menuju kedamaian bahkan pas ada masalah. Tepat. Jadi ini kayak komunikasi baru antara pikiran dan tubuh. Rekonsiliasi internal gitu ya. Betul sekali, istilah yang pas. Ini menciptakan sebuah rekonsiliasi. Pikiran yang biasanya ngerasa paling tahu, mulai berterima kasih ke tubuh karena udah mimpin jalan. Sebaliknya, tubuh jadi ngerasa didukung buat tetap sejahtera. Pikiran yang tadinya sok tahu, sekarang bilang ke tubuh, "Oke, makasih ya, ternyata lo lebih bijak dari gue selama ini." Persis seperti itu. Terciptalah sebuah siklus yang positif dan nguatin diri sendiri. Jadi pikiran belajar buat lebih sering check-in ke tubuh. Iya. Pertanyaannya berubah dari apa yang harus gue pikirkan tentang ini, jadi gimana rasanya di tubuh gue sekarang. Ketenangan fisik yang kita mulai di awal itu ngebuka pintu. Pilihan sadar buat ngerasain damai, itu bikin kita masuk. Dan terakhir, rasa syukur datang buat ngunci pintu itu dari dalam. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, perjalanan kita hari ini tuh mulai dari hal fisik sesederhana ngebiarin gravitasi nopang tubuh kita. Latihan pertama untuk melepaskan. Terus kita belajar buat percaya sama kebijaksanaan tubuh di atas pikiran yang seringkali terbatas dan suka ngehakimi. Sampai akhirnya, secara sadar, kita milih kedamaian yang udah ada di dalam diri. Dan nyempurnain itu pakai rasa syukur, yang perannya ternyata sangat teknis, bukan sekedar klise. Sebuah perjalanan dari luar ke dalam. Dari ketegangan otot di bahu menuju kebebasan batin. Masalah di luar sana mungkin nggak hilang seketika. Tentu. Tapi kita nemuin alat internal yang jauh lebih kuat buat ngadepin semua itu tanpa harus kehilangan diri kita. Oke, gue mau ninggalin lu dengan satu pertanyaan buat direnungin. Silahkan. Jika tubuh lu beneran bisa ngerasain sebuah realitas yang berbeda, yang lebih tenang, lebih damai dari cerita penuh drama yang selama ini diputar oleh pikiran lo, kira-kira realitas baru apa lagi yang mungkin sedang menunggu untuk lo temukan? Kalau lo berani untuk berhenti berpikir sejenak dan mulai merasa. Oke, segitu dulu untuk pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah dengerin. Sampai ketemu lagi di next video.